Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para partisipan Seminar Nasional Pendidikan yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Selamat sore semuanya, semoga kita dalam kondisi yang sehat, sejahtera, dan bahagia. Baik, sebelum saya memaparkan materi, saya ingin mengirimkan apresiasi tertinggi saya untuk teman-teman panitia yang telah bekerja keras, yang telah memikirkan secara strategis bagaimana acara ini terselenggara dengan baik. Semoga teman-teman dari BEM Prodi PPKN Visu UNJ bisa membuat event-event yang baik lainnya begitu, dan tentu berkontribusi bagi kepentingan kita bersama. Dan selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah salam kenal dan salam sehat juga untuk pemateri pertama, Bapak Satriwan Salim. Saya menyebutnya Bang Satriwan ya, karena memang beliau adalah kakak kelas saya. Kita bertemu di sesi acara kali ini, dan tentu pemateri ketiga yaitu Mbak Rizky. Salam kenal Mbak Rizky. Baik, setelah tadi teman-teman para peserta seminar telah memahami begitu ya dan mendapatkan paparan tentang revolusi industri 4.0 dari pemateri pertama, saya akan melanjutkan hal ini atau pemateri ini dengan konsep selanjutnya yang selaras tentu dengan revolusi industri 4.0. Baik, teman-teman, izinkan saya untuk memaparkan materi sebentar. Oke, baik. Ini yang akan saya sampaikan sesuai dengan TOR yang disampaikan oleh panitia kepada saya. Saya diminta untuk membahas tentang bagaimana kita mempersiapkan generasi muda yang berkarakter dan terampil. Ya, sepaket ya. Smart and good citizen. Tetapi ini tidak hanya smart and good, tetapi juga skilled citizen, gitu ya, atau competent ya. Dan apa yang akan kita bahas dari Society 5.0 ini? Yang pertama adalah kita akan membahas dulu tentang pengertian, tentu agar tidak kabur teman-teman, karena banyak versi Society 5.0 itu begini begitu. Nah, dalam pembahasan saya kali ini saya akan membatasi pada pengertian atau definisi yang coba saya persempit dan operasionalkan. Yang selanjutnya adalah bagaimana tantangannya, bagaimana kita mempersiapkannya, bagaimana karakter yang dibutuhkan, bagaimana keterampilan yang dibutuhkan, dan nanti saya akan share teman-teman referensi lebih lanjut tentang pembahasan kali ini. Tema besar pemaparan saya kali ini tentu tentang bagaimana kemajuan ekonomi dan kemajuan teknologi itu bisa tersaji untuk membuat kita semakin menjadi manusia. Ya, kenapa argumen itu dimunculkan, teman-teman? Saya akan mengutip apa yang Mark Slowka tulis dalam novelnya yang berjudul War of the Worlds, Cyberspace and High-Tech Assaults on Reality. Buku ini ditulis saat generasi terakhir dari generasi milenial itu eksis gitu ya. Jadi generasi milenial terakhir sebetulnya lahir di tahun 95. Setelah generasi milenial lanjut ke generasi selanjutnya begitu ya. Tetapi kembali lagi ya, tentang kategorisasi generasi ini juga masih debatable. Oke ya, nah teman-teman saya akan bacakan sebagai prolog dari presentasi saya. Teknologi telah memerangkap manusia masuk ke dalam lubang hitam kebudayaan. Di ruang itu, teknologi telah melahirkan anak-anak haramnya. Manusia-manusia yang otaknya mengangkasa, tapi hatinya merayap. Manusia-manusia yang selalu menebarkan senyum manis di bibir, tapi batinnya sedang sakit. Perih ya. Perih ya. Namun itu proyeksi yang sudah dibuat oleh Mark Slowka dalam buku tersebut. Tahun 95 berarti hampir 30 tahun yang lalu. Ya, sedikit lagi ya lah ya, sekitar 27 tahun yang lalu. Tapi itu cukup lama.
Teman-teman, saya tentu perlu kembali meluruskan Society 5.0 dalam pemaparan saya ini artinya apa. Setidaknya saya akan mengambil referensi primer dari siapa yang mencetuskan pertama kali istilah ini. Teman-teman, jadi di tahun 2016 dan diperbaharui atau di-advancing di tahun 2017, pemerintah Jepang gitu ya. Jadi yang pertama kali membuat istilah ini adalah pemerintah Jepang untuk menyambut perkembangan teknologi, untuk menyambut bagaimana ekonomi itu harus maju. Poin utama dari konsep ini adalah, teman-teman bisa lihat di sini, a people-centric and super smart society. Masyarakat yang memang berfokus pada masyarakat yang sangat cerdas. Jadi ini itu seperti, kalau di sini istilahnya adalah merging cyberspace and physical space. Jadi kita tidak memisah-misahkan mana luring, mana daring, mana online, mana offline, mana nyata, mana maya. Tetapi keseluruhan itu tahu merge ya. Kita satukan, begitu. Kita gabungkan. Jadi penggabungan ruang cyber dan ruang fisik untuk menyeimbangkan. Oke ya teman-teman, seringkali kita selalu ada namanya digital gap atau bahkan tentang society and digital gap. Perkembangan yang satu kemana, yang satu ke sini. Nah itu digabungkan untuk diseimbangkan. Yang diseimbangkan apa? Kemajuan teknologinya dan tentu dari tadi penyeimbangan tadi kita juga tetap harus menyelesaikan masalah-masalah sosial. Dengan apa? Dengan memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang ada. Barang tentu teman-teman kalau dalam perspektif ekonomi kita tahu ya, bahwa barang itu yang entahlah bentuknya memang fisik ataupun bentuknya maya, software, hardware begitu. Ataupun jasa. Jasa tentu yang ada human approach-nya, ada pendekatan manusiawinya, ada manusia yang melakukannya. Nah, semua itu untuk kebutuhan masyarakat tanpa diskriminasi. Kok diskriminasi sih? Teman-teman lihat saja. Siapa 2 tahun ke belakang kita belajar lah bagaimana online learning itu justru semakin melajukan begitu ya, mempercepat orang yang memang sudah di depan dan memperlambat orang yang memang sudah di belakang. Terbelakang masalah sarana prasarana, terbelakang masalah sarana prasarana tadi tentang teknologi ya, lalu tentang kompetensi, tentang ekonomi, tentang sosial. Jadi gap itu justru semakin wider meluas begitu teman-teman. Itu yang terjadi. Nah, mereka tidak ingin hal itu terjadi sehingga saat ekonomi maju, masyarakat juga maju, yang tertinggal di bawah maju. Masalah yang ada tidak ditinggalkan, tidak dikubur, tetapi diselesaikan. Oke ya. Dan kebutuhan manusia itu terpenuhi. Dapat ya konsepnya teman-teman? Pertama, saya ulang ini. Pertama, menggabungkan antara fisik dan cyber. Klub. Yang kedua, kemajuan ekonomi itu juga perlu ditunjang oleh penyelesaian masalah sosial. Baik ya. Dan keseluruhan proses ini tanpa diskriminasi. Setiap pihak, setiap orang itu mendapatkan porsinya masing-masing. Jadi mewujudkan keadilan sosial dengan konsep penggabungan teknologi cyber dan apa yang sudah ada di ranah fisik. Teman-teman, ini adalah gambaran tentang bagaimana Society 5.0 yang digambarkan oleh pemerintah Jepang. The fourth industrial revolution will enable us to create a new society. Society 5.0, a technology-based, human-centered society. With autonomous driving, we will be freed from the stress of driving and have access to safe and comfortable mobility. Nah, untuk yang rumahnya di daerah satelit tentu tahu. New medical and communication technology will allow patients to receive cutting-edge medical services at low cost, anywhere, anytime.
A variety of advanced technology will enhance human ability and expand our infinite Iya. possibilities, Jadi helping orang us bisa semakin enjoy kuat karena more teknologi ini. fulfilling lives. Towards Society 5.0, Japan will keep moving forward. Memang ini adalah karyanya orang-orang Jepang ya, teknologi informasi dari Jepang. Nah, teman-teman nanti bisa googling sendiri tentang Society 5.0 yang telah dilahirkan, dicetuskan oleh pemerintah Jepang. Pemerintah Indonesia kurang lebih slogannya teman-teman pasti sering mendengar tentang revolusi mental gitu. Nah, mereka itu Society 5.0. Oke, dapat ya. Jadi ada trademark gitu, ada trademark yang dibuat oleh masing-masing pemerintah. Nah, ini yang dibuat oleh pemerintah Jepang. Tetapi banyak yang menginspirasi begitu ya. Banyak yang terinspirasi oleh konsep ini. Saya akan lanjutkan, teman-teman. Oke. Nah, jadi Mayumi Fukuyama dalam papernya tentang Society 5.0 menggambarkan perkembangan ini. Kenapa sampai ke sana? Dan ini ada kaitannya juga dong dengan revolusi industri 4.0. Nah, revolusi industri 4.0 ini ada di sini nih. Jadi ini seperti advancing society, revolusi industri 4.0. Sehingga agar mereka menjadi super smart society. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu, namun saya rasa teman-teman sudah sudah familiar dengan bagaimana peradaban-peradaban ini terus berubah, berganti dan meningkat ataupun berganti bentuk gitu. Nah, teman-teman, jadi sebetulnya konsep Society 5.0 itu juga diarahkan untuk mendukung misi dunia tentang Sustainable Development Goals, ya, tentang pembangunan berkelanjutan. Teman-teman, seperti yang teman-teman tahu, Society 4.0 itu kan menggabungkan teknologi untuk yang diorkestrasikan untuk kebutuhan masyarakat. Lihat deh teman-teman di sini. Yang menaungi pertama adalah teknologi-teknologi yang diharapkan muncul atau bahkan yang sudah muncul. Kita tahu ada big data, ada IoT, ada AI, robot, etc. Oke ya, teknologinya ada. Nah, dari teknologi ini digunakanlah di berbagai macam bidang. Financial, begitu ya. Tentang tour, tentang otomotif, tentang transportasi, tentang urban dan sebagainya, bahkan sampai ke civic tech ya. Bagaimana warga negara menggunakan teknologi atau warga negara itu sebagai warga negara yang technological savvy gitu, atau orang yang pandai menggunakan, orang yang terampil menggunakan teknologi untuk kebutuhan berwarga negara. Oke, teman-teman, ini macam-macam nih. Lalu bagaimana bentuknya? Bentuknya adalah tentang smart, ada agriculture, ada early warning system, dan sebagainya. Semuanya sensorik dan sebagainya ada muncul di sini, teman-teman. Dan kita bisa melihat ada tantangan-tantangannya. Tantangan pertama tentang Society 5.0 adalah, teman-teman lihat, Society 5.0 itu nggak bisa sendirian. Ada kebijakan-kebijakan lokal, kebijakan-kebijakan nasional. Kebijakan lokal di kita kan sudah mulai terdesentralisasi ya, semenjak reformasi itu. Nah, apakah memang di Pemkot, di Pemkab itu bisa menaungi kepentingan Society 5.0? Apakah misalkan di Pemkab, Pemkot itu sudah mengintegrasikan teknologi untuk kebutuhannya pemerintahannya masing-masing? Di nasional, di pemerintahan masing-masing negara, apakah itu juga sudah menaungi ini? Jika memang tidak sejalan, tentu akan mempersulit bagaimana Society 5.0 ini terakumulasi atau secara gotong royong itu bisa terwujud. Regional misalkan ada ASEAN, ada juga Arab, ada juga Eropa, itu kan ada kontinen-kontinen ataupun region-regionnya masing-masing.
Apakah mereka juga memiliki kesepakatan bersama dan tentu global melalui PBB dan sebagainya. Selanjutnya teman-teman, ini juga perlu kolaborasi multisektor, tidak bisa sendirian, tidak bisa hanya kita saja, tidak bisa hanya pengusaha saja, apalagi tidak hanya bisa pemerintah saja. Biarpun tadi perlu kebijakan pemerintah, tetapi kebijakan pemerintah itu perlu sejalan senafas dengan masyarakat. Kolaborasi misalkan, bagaimana pemerintah itu mengempower universitas agar universitas menghasilkan warga negara yang berkarakter dan terampil itu. Bagaimana pengusaha itu juga bisa menghadirkan iklim yang mendukung Society 5.0. Mereka sudah tidak hanya untuk kepentingan bisnis, tetapi juga untuk mendukung bagaimana masyarakat kita sudah menjadi masyarakat yang memang cocok gitu dengan konsep Society 5.0. Bagaimana juga komunitas, tidak hanya sendirian. Kita punya kelompok dan kelompok kita mengadvokasi segala hal, mengawal begitu ya, memberi masukan, memberi hal-hal lainnya yang bisa mengisi kolaborasi itu. Ingat ya, kolaborasi multisektor ini penting. Nah, sekarang di kita, apakah masih ada misalkan ego sektoral? Jika masih ada, itu yang akan menjadi tantangan kita dan kita harus selesaikan, teman-teman. Selanjutnya, isu lokal. Tentu Society 5.0 itu juga ada kaitannya dengan isu-isu yang ada di sana. Mereka di Jepang misalkan ya, ada tantangannya tersendiri tentang aging population. Bahwa lebih banyak orang-orang tuanya daripada bayi-bayi yang lahir. Karena orang-orang di sana sudah mulai memiliki perspektif yang berbeda terkait pernikahan dan memiliki anak. Menurut mereka, pernikahan dan memiliki anak tidak sesederhana itu. Dengan adanya anak, misalkan ada yang berpikir seperti ini. Kalau gue nambah anak, berarti nambah lingkungan itu akan terpengaruh. Adanya anak saya nanti menambah sampah-sampah yang ada, lalu konsumsi energi yang ada, itu gitu. Nambah manusia itu artinya nambah beban alam. Ada yang mikirnya kayak gitu. Nah, itu di sana, di Indonesia kayak gimana? Apalagi misalkan di Citayam macam apa, mau di Cilebut macam apa, begitu. Di Tanjung Priuk macam apa, itu juga harus mengadres isu lokal. Isu nasional, ekonomi, sosial, politik, budaya, semuanya harus ada kaitannya. Bisa jadi nih teman-teman, Society 5.0 ini nggak applicable buat Indonesia. Karena apa? Nggak usah ngomongin tentang advancing technology. Kita mikirin tentang pemerataan. Listrik aja belum selesai. Mikirin tentang bagaimana digital gap itu atau digital divide yang ada di seluruh Indonesia juga belum selesai. Bisa jadi begitu ya. Dan tentu isu global. Nah, selanjutnya teman-teman, kita perlu infrastruktur dan suprastrukturnya yang lebih jelas begitu ya. Bagaimana misalkan tadi, jika memang sistemnya sudah ada, teknologinya sudah ada, infrastrukturnya sudah ada, apakah kebijakannya itu ada? Apakah kemampuan masyarakatnya ada? Nah, yang terakhir adalah tentang kompetensi. Ini lebih mengkhusus ya, kompetensi dan komitmen masyarakatnya. Pertanyaan selanjutnya yang menjadi permintaan panitia juga untuk disampaikan adalah tentang kompetensi. Kita akan membaginya menjadi dua tadi ya, keterampilan dan karakter. Teman-teman tahu nih bahwa karakter di Indonesia sekarang sudah mulai diarahkan agar tercapainya profil pelajar Pancasila yang dibagi ke 6 dimensi profil pelajar Pancasila atau 6 hal pokok gitu ya. Dalam profil pelajar Pancasila kita tahu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, gotong royong, kebijakan global, bernalar kritis, dan kreatif. Semuanya memiliki turunan-turunannya tersendiri. Pertanyaannya, apakah perkembangan teknologi yang ada itu bisa menunjang orang-orang semakin berakhlak? Atau justru dengan adanya teknologi membuat kita menjauhi orang-orang yang berakhlak ini? Akhlak itu tidak hanya akhlak beragama, tetapi akhlak pribadi, manusia, alam, dan kebernegaraan. Selanjutnya mandiri, bagaimana dia punya kesadaran, situasi, regulasi diri, dia bisa ngatur kapan nih dihabiskan waktu untuk watch disebutnya itu ya teman-teman, terpaparnya itu berapa menit begitu dalam satu waktu. Apakah memang 3 jam ataukah sehari 6 jam ataukah 24 jam teman-teman harus terus gitu ya memanage screen time itu. Selanjutnya bergotong royong, tadi harus ada kolaborasi dan sebagainya. Kebinekaan global juga kita tidak hanya berpikiran bahwa Indonesia
itu tidak hanya berpikir untuk Indonesia saja, tetapi juga kita mengetahui bagaimana kita mengenal budaya-budaya yang sudah transnasional sana, sudah internasional begitu. Dan kita bisa mengenal, kita bisa berkomunikasi dengan mereka secara antar budaya, kita bisa berefleksi, kita juga bisa menghargai. Oke ya, untuk berakritis saya rasa teman-teman sudah tahu lah seperti apa itu. Dan yang terakhir adalah kreatif, harus ada gagasannya, harus ada karyanya, dan kita harus agile ya, luwes gitu ya, luwes kita mikirnya. Baik, itu karakternya. Jadi kita memerlukan ini di sekolah, di masyarakat, ataupun di rumah. Semuanya diorkestrasikan untuk menjadi profil pelajar Pancasila. Kalau ini semuanya sudah tercapai, maka untuk ke Society 5.0 itu tinggal melangkah ke tahap selanjutnya. Tetapi jika ini tidak selesai, ini jadi sandungannya. Sekarang sebelum meminta ke orang lain, apakah kita sudah menjadi ke-6 dimensi ini? Apakah kita secara pribadi, teman-teman silakan refleksi masing-masing, apakah gue sudah menjadi orang yang berakhlak dan memanusiakan manusia lain, tidak hanya ke Tuhan ya, tetapi juga ke diri sendiri. Apakah teman-teman adalah yang self blaming terus, salah gue, iya gue nggak bisa apa-apa, tapi kita nggak bergerak gitu. Lalu apakah kita juga orang yang sudah bisa memperlakukan alam dengan baik, tidak buang sampah sembarangan, tidak melakukan polusi, atau teman-teman di sini yang sudah berusaha, apakah dengan usaha saya justru mencemari lingkungan atau tidak? Semuanya lah. Apakah kita sudah dari sini sampai sini, dari beriman sampai kreatif, apakah kita sudah sampai ke sana? Kalau belum, artinya adalah educate yourself. Jika tidak bisa melakukan itu, maka cari bantuan. Cari bantuannya bagaimana? Ya tentu kita sekolah, kita bisa kursus, kita bisa belajar ke orang lain, bisa belajar secara mandiri di internet. Banyak sekali untuk bahan untuk self learning. Baik teman-teman, selanjutnya tadi karakter, sekarang bagaimana keterampilannya, bagaimana skillsnya. Nah teman-teman, saya akan mengutip Delta ya, Distinct Elements of Talent dari McKinsey & Company. Jadi McKinsey & Company itu memproyeksikan nanti nih di masa depan nih, keterampilan-keterampilan inilah yang dibutuhkan begitu. Yang dibutuhkan untuk industri-industri yang ada di masa depan, tetapi tetap kita bisa menjadi manusia-manusia yang tetap bisa dalam fitrahnya sebagai manusia. Jadi kita tidak menjadi seperti robot. Kita bahkan tidak bukan seperti robot ya, yang menakutkan kan kita seperti setan gitu, bukan manusia. Dan kita juga tidak diharapkan menjadi malaikat ya, kita manusia tetaplah jadi manusia begitu ya. Setidaknya ada 56, teman-teman bisa baca sendiri di sini. 56 ini adalah hasil breakdown dari yang pertama adalah tentang kognitif, yang kedua keterampilan interpersonal, yang selanjutnya self leadership, bukan hanya ke orang tetapi ke diri sendiri, dan digital skills. Keterampilan yang pertama kan tentang kognitif nih. Kognitif itu bagaimana teman-teman bisa critical thinking, bisa nih breakdownnya di sini, bagaimana teman-teman bisa berpikir secara struktur begitu terhadap pemecahan masalah. Lalu teman-teman bisa berpikir secara logis, tidak lagi seperti Tan Malaka bilang logika mistika ya, tapi kita harus sudah mulai logical reasoning. Lalu kita juga memahami adanya bias dalam diri kita sehingga kita bisa menanggulanginya dengan secara strategis. Lalu teman-teman secara interpersonal misalkan, teman-teman juga harus bisa pertama role modeling deh. Jadi contoh buat orang lain. Jadi apa yang teman-teman bicarakan itu yang teman-teman lakukan. Lalu ada bagaimana kemampuan negosiasi, itu mobilizing systems. Teman-teman bisa memindahkan sistem. Selanjutnya bagaimana teman-teman mengembangkan relationship, hubungan dengan orang lain. Bagaimana kita bisa berempati, bagaimana kita bisa menunjukkan kerendahan hatian. Teman-teman jangan salah, itu adalah keterampilan sosial dan itu sulit, tidak semua orang bisa. Jadi untuk orang-orang yang berbicara, ya gue kayak gini orangnya, itu artinya kemampuan interpersonalnya perlu dilatih kembali. Karena dia harusnya, ya kalau istilahnya kita kan di mana bumi dipijak, di situ
langit dijunjung, ya nggak sih? Nah itu untuk ke sana. Teman-teman juga perlu bisa bekerja dalam tim, gitu. Secara efektif. Selanjutnya teman-teman harus memiliki kepemimpinan secara mandiri gitu ya, atau kepemimpinan pribadi tentang bagaimana teman-teman memiliki self awareness, teman-teman sudah memiliki self management, teman-teman tahu seberapa lama, sebanyak apa waktu, tenaga, sumber daya apapun itu ya untuk kesenangan misalkan. Tapi ada juga misalkan waktu yang perlu kita manage untuk pekerjaan atau produktif. Nah, itu tidak perlu lagi diberitahu oleh orang, tidak perlu lagi diingatkan oleh orang karena kita sudah dewasa begitu. Yang kedua adalah entrepreneurship. Ini PR yang sangat besar karena tingkat kewirausahaan atau berwirausaha di Indonesia itu masih sedikit begitu, dan ini mempengaruhi bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita melihat kesempatan, bagaimana kita memanage kesempatan, tantangan, kekurangan, kelebihan. Oke ya. Nah selanjutnya bagaimana teman-teman bisa mencapai goals tadi, mencapai tujuan teman-teman masing-masing. Selanjutnya adalah keterampilan digital. Nah, keterampilan digital sudah pasti teman-teman perlu memiliki digital fluency. Jadi tidak perlu lagi nanti ya di masa depan orang-orang yang kena scam digital, scamming ya, penipuan digital. Lalu teman-teman juga perlu menggunakan teknologi digital untuk kebutuhan kita bermasyarakat, memperbaiki tingkat taraf hidup masyarakat dan sebagainya dengan cara tadi digital literacy, bagaimana teman-teman belajar secara digital, bagaimana secara kolaborasi digital, kan sekarang grup WhatsApp teman-teman bisa gunakan untuk bekerja sama, Microsoft Teams dan platform-platform digital lainnya teman-teman bisa gunakan untuk itu. Lalu bagaimana teman-teman, ini saya rasa untuk para programmer, tetapi teman-teman yang di luar programmer setidaknya memahami lah bagaimana penggunaan software dan bagaimana mengembangkan itu, terutama tadi programmer itu untuk mengembangkan softwarenya. Selanjutnya adalah bagaimana sistem digital ini ada. At least teman-teman perlu memahami yang tadi nih teman-teman. Ini Big data, IoT, memahami aja, nggak perlu bisa, memahami aja. Oh, sensor itu kayak gini, 3D print itu kayak gini, lalu VR itu begini, 5G itu yang membedakan 5G, 4G itu apa, gitu. Oke ya, big data itu sebetulnya apa, bentuknya apa, lalu gunanya apa. Baik, selanjutnya setelah delta ini, nah teman-teman, ini adalah referensi yang tadi saya janjikan di awal ya. Jadi teman-teman bisa membaca lebih banyak sebetulnya apa yang orang-orang pikirkan tentang Society 5.0, lalu bagaimana itu di breakdown ke bidang masing-masing. Itu ada semuanya dalam buku ini teman-teman. Dan ini karena memang disponsori oleh pemerintah Jepang, maka lisensinya itu menjadi lisensi yang open access. Teman-teman bisa googling langsung Society 5.0 atau teman-teman bisa mengunjungi link ini, link springer.com book dan dengan nomor DOI yang ini. Oke ya, semoga teman-teman dari pemaparan ini menjadi stimulus kita untuk berefleksi apakah memang kita sudah layak ke arah sana, apakah kita keterampilannya sudah mencukupi untuk menghidupi revolusi 4.0, apakah kita perlu ada pendekatan lain atau konsep lain yang khas Indonesia. Kenapa harus yang khas Indonesia? Karena secara kebutuhan, secara kemampuan, secara infrastruktur, dan berbagai macam di balik itu, kita memiliki keunikannya masing-masing. Karena secara strategis kita perlu menentukan itu. Baik, itu dia teman-teman. Sekali lagi mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pemaparan saya. Saya sebelum menutup pertemuan ini ataupun pemaparan ini, apresiasi tertinggi saya tunjukkan kepada teman-teman panitia dan para peserta yang walaupun di hari Minggu tetap memiliki keinginan begitu ya, hasrat yang tinggi untuk tolabul ilmi, ya, mencari ilmu. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini menjadi berkah untuk kehidupan kita secara personal, kehidupan kita secara sosial, kehidupan kita secara profesional, dan kehidupan kita dalam berbangsa, bernegara, dan menjadi warga dunia. Teman-teman,
Semoga kita siap untuk menyambut era revolusi 4.0 dan society 5.0. Sekian, terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat semuanya. Bye-bye. Mari kita berdiskusi. Terima kasih.